Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas soal latihan PAT untuk kelas 11-nya. Silakan nanti pelajari soal dari pembahasan saja, nggak perlu dari pelajaran yang lain. Karena ini soal udah saya samakan persis dengan soal aslinya, hanya diganti angkanya ataupun pertanyaannya aja. Kita langsung saja kita coba bahas nomor 1. Di sini diketahui data nilai suatu kelas adalah 375796456. Maka rata itu sama aja rata-ratanya. Jadi rata itu sama aja rata-rata atau sama aja min. Jadi nanti kalau ada pertanyaan rata-rata atau rata itu sama aja atau min juga sama aja. Jadi kalian nggak perlu bingung. Oke. Dan perlu diingat, kalau yang ditanya rata-rata ataupun nanti modus, itu data nggak perlu diurutkan. Ini kan datanya ngacak ya, nggak berurut dari yang kecil sampai besar. Itu nggak perlu. Yang sekali lagi untuk mencari min atau rata-rata dan nanti ada modus gitu, nggak perlu diurutkan. Yang perlu diurutkan itu selain dua tadi, selain min sama modus. Nah, karena ini mencari rata, berarti nggak perlu diurutkan. Rata-rata itu lambangnya X bar. Rumusnya itu kalian jumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Banyak data itu ibarat banyaknya orang ada berapa. Oke, kita jumlahkan 3 tambah 7 10, kemudian 6 sama 4 10, 5 sama 5 10, jadinya sudah 30 ya. 30, kemudian di sini ada 5 sama 7 yaitu 12 sama 9 21, 21 ditambah 6 jadinya 27 ya. Di sini 27 jadinya 27 tambah 30 57 per banyaknya data ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 orang, ada 10 data. Nah, 57 bagi 10 kalian nggak usah pakai kalkulator ya, itu 5 sama 7 ditulis. Nah, karena per 10 artinya dibagi 10 itu artinya itu di belakang koma ada 1 digit. Kenapa 1 digit? 10 itu nolnya kan 1. Kalau dibagi 100 berarti di belakang koma 2 digit ya. Oke, jawabannya 5,7. Paham ya? Jadi sekali lagi min itu ataupun nanti modus nggak perlu diurutkan, langsung aja. Kalau rata-rata rumusnya jumlah data, kalian jumlahin angka-angkanya ditambah-tambah bagi banyaknya data ada berapa gitu ya. Oke. Kemudian kita ke soal nomor 2. Diketahui data nilai suatu kelas adalah 3957, masih sampai ini selipin 3957 sampai dengan angka 13. Maka median itu bukan termasuk min ataupun modus. Ini beda pertanyaan, artinya data wajib diurutkan. Kita urutkan dulu dari angka ini sampai 13, paling kecil 3, kemudian disusul 4, 4-nya cuma 1 juga, 5-nya ada 2, kemudian 6-nya juga ada 2, 7-nya 1, 8-nya 1, 9-nya ada 2, 10 enggak ada, berarti kita langsung ke angka 11, 12, kemudian 13, dan terakhir 15. Data sudah kita urutkan. Mencari median itu nilai tengah. Median itu nilai tengah. Lambang median itu lambangnya ME ya, kalau modus MO. Median nilai tengah. Oke, ini datanya ada berapa dulu? Kita hitung dulu ya, datanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 data. Kalian nggak perlu pakai rumus, pakai logik aja, pakai cara konvensional. Karena ada 14 n-nya ya, atau banyak data ada 14, berarti logikanya yang namanya median kan kita nyari tengah-tengah. Berarti kalian bagi dua kelompok dulu, kelompok kiri dan kanan. 14 dibagi dua kelompok itu sama rata, yaitu 7 sama 7 ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7, ini 7 kelompok atau 7 orang. Kelompok yang kiri ya, kelompok kiri. Kelompok yang kanan ini juga 7, hitungnya dari yang kanan juga 1 2 3 4 5 6 7. Kenapa harus dari kanan? Supaya nanti kalau ada kelebihan satu angka itu yang tengah-tengah. Contohnya 15, berarti kan kiri 7 kanan 7, tengah-tengahnya ada satu angka yang enggak ikut dua-dua gitu ya. Oke, ini sudah sama rata, sama-sama 7, berarti nilai tengahnya di sini, di garis tengah ini. Nah, karena di nilai tengah ini ya enggak ada angka, tengah-tengahnya enggak ada angka karena sudah dibagi rata.
7 sama 7, 7 kiri 7 kanan, maka medianya adalah kita boleh pakai logik atau pakai rumus, yaitu karena ini nggak ada angka yang letaknya di tengah-tengah, tapi yang dekat dengan tengah-tengah yaitu angka 7 ditambah angka 8 ya, 7 sama 8, ini kebetulan 7 sama 8, nanti tergantung angkanya di soal. 7 plus 8 dibagi 2, 7 plus 8 15 bagi 2 7,5, atau pakai logik antara 7 sama 8 tengah-tengahnya kan 7,5. Kalian bisa cek di penggaris 7 sama 8 tengah-tengahnya masih 7,5 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sekali lagi nomor 2, mencari median wajib diurutkan. Nah, untuk nomor 3 ini datanya sama, jadi nanti kalian nggak perlu nulis ulang-ulang ya. Datanya itu ada beberapa soal yang datanya itu sama, dipakai berulang-ulang, hanya pertanyaannya aja yang berbeda. Jadi kalian harus di save, nggak perlu dihapus, nggak perlu diabaikan, jadi diselesaikan, wajib ditulis. Oke, tadi kita sudah urutkan, tadi mediannya 7,5 ya, saya hapus. Ini saya mau jawab pertanyaan nomor 3 ya. Tadi datanya ada 14. Oke, saya jawab nomor 3. Karena mencari kuartil atas itu atau saya tulis ulang aja deh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, ada 14 ya. Nah, kalaupun mencari tadi kan median wajib dibagi 2. Nah, untuk kuartil, mau kuartil atas, kuartil bawah, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu juga sama. Nah, kuartil atas itu sama aja Q3, jadi Q3 itu kuartil atas. Kemudian Q2 itu sama aja, kalian boleh cara mencarinya pakai median. Kemudian kuartil 1 itu disebutnya kuartil bawah. Nah, nanti pertanyaannya pakai sebutan kuartil atas, kalian jangan bingung, artinya dia kuartil 3. Kalau kuartil bawah artinya dia kuartil 1. Oke, tadi kita sudah bagi 2, yaitu kelompok kiri 7 orang 7 data, kanan juga 7 data. Oke, berarti nanti di sini letak Q2 atau ME nya. Terus kuartil atas yang mana? Kuartil atas, karena atas kalian ambil dari kelompok kanan. Ini kan kelompok kiri ya, kiri kelompok kanan. Dari kelompok kanan kamu bisa ambil, diambilnya mana? Cari dari kelompok yang kanan, kalian cari tengah-tengahnya siapa. Kelompok kanan kan tadi 7, tapi logikanya ini 3 orang juga 3 orang, 11-nya keikut ya. Nah, 8, 9, 9 ini satu kelompok, 12, 13, 15 satu kelompok. Jadi tengah-tengahnya itu 11, ini Q3 atau kuartil atas. Sekalian menjawab nomor 4, yaitu Q1. Q1 berarti ambil dari yang kiri, atau kuartil bawah dari ambil yang kiri. Tengah-tengah dari 3 sampai 7, tengah-tengahnya angka berapa sih? Itu 5 ya enggak? Ini sudah 3, ini 3, berarti tengah-tengahnya ini. Oke, ini kuartil 1 atau kuartil bawah. Jadi sekali lagi cukup datanya kalian bagi 2, kelompok kiri dan kanan. Kemudian kalau mencari kuartil bawah berarti ambil dari kelompok kiri, cari tengah-tengahnya di letak angka berapa gitu ya. Kalau nggak ketemu tengah-tengahnya ya caranya kayak tadi nih, kayak nomor 2, ditambah terus begitu atau pakai logik gitu ya. Contoh misalkan tengah-tengahnya itu antara 11 sampai 13, berarti pakai logik aja, 11 sampai 13 itu tengah-tengahnya ada angka apa sih? Itu angka 12, atau boleh pakai rumus 11 tambah 13 kan 24 bagi 2 12, sama aja ya. Oke, sudah terjawab untuk nomor 3 dan 4. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, mencari modus ini tadi termasuk mean sama modus atau MO lambangnya ya, itu data tidak perlu diurutkan, jadi langsung aja. Terus modus itu apa sih? Modus itu nilai paling sering munculnya berapa kali. Contoh di sini 3 cuma sekali, berarti bukan. Kemudian 9, di sini 9-nya ada 2, oke, 9-nya ada 2. Kemudian ada lagi, oh ya 5-nya ada 2. Kemudian ada lagi 6-nya ada 2. Ada lagi enggak ada. Coba cari ada yang 3 enggak yang muncul 3 kali, enggak ada.
oh ternyata paling banyak muncul itu 2 kali muncul, yaitu angka 9, kemudian angka 5 dan angka 6. Nah berarti itulah jawaban modusnya, yaitu dari angka kecil sepertinya ya 5, 6, dan 9. Nah kalau misalkan ada yang misalkan nanti tiba-tiba ada angka 3 itu munculnya 4 kali, yang lainnya cuma 1, 2 doang ya, terus angka 3 4 kali, ya jawaban modusnya ya yang angka 3 tadi yang munculnya paling banyak. Itu gitu ya. Oke. Mungkin pembahasan 1 sampai 5 sampai sini dulu. Untuk pembahasan berikutnya kalian bisa cek di next video. Oke. Tolong dipelajari, dibaca, ditonton, gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.